Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Meskipun hari ini liburan, tetapi kalian itu tertarik mengikuti bimbingan kelompok yang dilaksanakan pada siang hari ini. Ya, baik. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu cek dulu ya kehadirannya yang tidak hadir. Siap. Oke. Mbak Bening ada? Hadir. Ya. Mbak Dinda ada? Hadir. Oke. Siti Nurhidayah ada? Mbak Watini? Hadir. Mbak Ira? Hadir. Oke. Mbak Sonia? Hadir. Oke. Fatma? Hadir. Alivia? Hadir. Oke. Kristiana Zahro? Hadir. Oke. Baik, hadir semuanya ya. Hadir. Ya, kemarin memang Ibu membuka ya dari Google Form itu, ternyata minat yang untuk mengikuti bimbingan kelompok itu lumayan banyak. Nah, tetapi Ibu ambil di kelas 11 PKM 3 saja seperti itu ya. Nah, oke, untuk lebih mengakrabkan kembali, meskipun kalian sudah saling mengenal ya karena satu kelas ya. Oke, silakan perkenalan terlebih dahulu, sebutkan nama, kemudian hobinya apa. Dimulai dari Mbak Kristiana Zahro. Perkenalkan, nama saya Kristiana Zahro, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayah, hobi mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Watini, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Ira Fasihah, hobi saya futsal. Perkenalkan, nama saya Bening Rizanita, hobi saya menonton film dan editing. Perkenalkan, nama saya Alivia Aziza, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Fatma Widianisi, hobi saya membaca novel. Perkenalkan, nama saya Dinda Wulandari, hobi saya membaca dan menonton film. Perkenalkan, nama saya Sonia Suci Anugraini, hobi saya menulis. Baik, terima kasih kalian sudah perkenalan semuanya. Sebelumnya Ibu tanya, apakah sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum sama sekali. Ya. Baik, ya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan ya yang nantinya di situ terdapat topik yang sudah ditentukan ya. Jadi nanti tujuannya dapat diselesaikan secara dinamika kelompok atau dalam kelompok ini seperti itu ya. Nah, kemudian topiknya apa Bu yang nanti kita akan bahas kayak gitu ya. Nah, jadi nanti dalam bimbingan kelompok ini pada siang hari ini Ibu akan membahas terkait tema mengendalikan diri dalam etika komunikasi seperti itu. Nah, nanti diharapkannya kalian semuanya itu dapat mengetahui pentingnya meningkatkan pengendalian diri dalam etika komunikasi seperti apa. Kemudian dapat menentukan langkah-langkah untuk mengendalikan diri dalam etika komunikasi seperti apa. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini juga dulu menggunakan teknik sosiodrama ya. Teknik sosiodramanya nanti bermain peran. Sudah ada yang pernah bermain peran? Sudah? Kapan? Waktu SD, SMP. Oke, berarti sudah tahu ya nanti ya seperti apa ya. Bermain peran bagaimana?
drama. Oke ya. Jadi nanti ada skenario-nya ya seperti itu ya. Nah kemudian kita boleh diambil dulu Mbak. Ya. Jadi nanti dalam bimbingan kelompok ini itu juga ada asas ya, ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas kesukarelaan dan asas keromantikan. Jadi nanti ada asas keterbukaan juga. Nah nanti harapannya ya dalam bimbingan kelompok ini kalian itu sukarela ya dalam menyampaikan pendapatnya untuk membahas tema yang akan diselesaikan pada hari ini ya, dibahas pada hari ini seperti itu. Apa paham? Paham ya, oke. Kalau kalian sudah paham, jadi nanti ibu akan bagi kelompok, 2 kelompok ya. Ada nanti yang sebagai pemainnya, kemudian ada yang sebagai pengamat atau observer ya. Jadi nanti tugasnya yang bermain peran berarti nanti silakan dimainkan perannya sesuai dengan peran yang sudah disediakan ya, yang sudah ada, tapi itu nanti disesuaikan dengan naluri kalian ya, naluri kalian. Jadi sesuai dengan apa adanya lah kayak gitu ya, yang normal-normal saja. Dalam etikanya itu juga tidak boleh menggunakan bahasa yang kurang baik gitu ya, yang normal saja. Kemudian nanti tugasnya observer itu juga mengamati jalannya skenario seperti itu ya. Nanti ibu akan bagi. Oke, kemudian ibu itu sebagai pemimpin kelompok ya. Jadi nanti dulu akan membacakan skripnya, adegannya ya, adegannya. Kemudian nanti kalian yang mempraktekkan kayak gitu ya. Nanti kita prakteknya di ruang 1. Oke, tidak di ruang sini ya. Kenapa? Tidak ada mejanya. Oke ya. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap? Siap. Yakin siap? Yakin. Oke, untuk lebih menghangatkan lagi, biar tidak tegang nih ya. Kalian penggalannya tegang sekali. Pada liburan, gak liburan ya. Oke, ya kita lakukan ice breaking, ya, ice breaking tipis-tipis. Kayak kemarin ya Bapak ini sudah pernah mengikuti layar klasikal kan ya, yang Marina menari di atas menara. Oke, baik, bisa dimulai. Kita berdiri berarti ya. Kita berdiri dan menari ya. Ikuti, berarti agak direndahkan lagi ya. Siap? Siap. Marina. Kamu sudah tahu, coba Marina Menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. goyang dong. Lagi goyang ya. Diulangi lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Goyang bebek apa goyang tik. Sudah cukup fresh atau belum? Sudah. Oke, silakan. Terima kasih, duduk kembali dong. Baik ya, kita sudah melakukan SBK. Tentunya yang harapannya nanti kalian semua sudah siap ya mengikuti bimbingan kelompok. Kalau misalkan bimbingan kelompok ini kita laksanakan 45 menit, apakah cukup? Cukup, tidak kurang? Tidak kurang? Tidak kurang Mbak Sonia? Tidak. Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan. Nanti ibu akan bagi kelompok ya yang tadi ibu sampaikan.
Eh, di sini ibu bagi kelompok, ada pemain pemeran, kemudian di sini ada kartu pemeran, ya nanti dipasang ya di sebelah kanan tempat ada. Di situ sudah ada namanya, kemudian perannya sebagai apa ya? Alif ya, Mbak Dinda. Siti ada Siti. Mbak Kristiana. Kemudian Mbak Watinya. Sonia. Mbak Ira ada. Bening. Tahu sendiri Bening. Yang dipasang terlebih dahulu. Ya, dipasang dulu. Sebelah kanan ya, sebelah kanan semuanya. Ya, di sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang lurus enggak? Yang lurus. Oke. Dibantu teman-teman yang bisa. Sudah? Oke. Nah, kalian sudah pasang kartu perannya. Di situ nanti ada Listiana ya sebagai pengamat 1. Ya. Kemudian Mbak Dinda pengamat 2. Kemudian ada Mbak Siti itu nanti sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian Mbak Watini itu nanti berperan sebagai apa Mbak? Sebagai peserta didik yang dekat dengan Ira, centil, cerewet, sering bersikap dan bertutur berkata yang Kurang baik. Oke, Mbak Ira sebagai berperan sebagai peserta didik yang sering bersikap dan bertutur kata yang kurang baik, serta cerewet, suka usil, akan tetapi pintar, pandai. Oke. Kalau Mbak Bening sebagai guru IPA yang tegas dan disiplin. Oke, Mbak Alivia Berperan sebagai peserta didik yang pendiam, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Oke, Mbak Fatma Berperan sebagai ketua kelas yang baik, pintar, tegas, bertanggung jawab, aktif di organisasi sekolah, dan aktif di kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, Mbak Dinda Saya sebagai pengamat 2. pengamat 2. Oke, tugas pengamat 1 dan 2 apa? Mengamati skenario. Iya, mengamati dari jalannya cerita. Ya, jadi nanti ceritanya apa? Ya, nanti di ruangan 1 kita berpindah ke ruangan 1. Kemudian nanti ke 7 anak ya, 7 anak. Kemudian yang belum jadi pengamat. Kemudian Sonia sebagai Berperan sebagai teman dekat dengan Fatma, termasuk peserta didik yang pendiam dan rajin belajar. sebagai peserta didik yang pendiam dan rajin belajar. Itu Mbak Sonia. Oke. Kemudian, nah Ibu mau tanya nih, ya tadi kan guru sudah menjelaskan pada bimbingan kelompok ini kita akan membahas terkait tema atau topik mengendalikan diri dalam etika komunikasi. Kira-kira ada yang tahu apa itu? Oh ya, oke, silakan Mbak Siti. Pengendalian diri adalah bagaimana individu mengendalikan dorongan-dorongan dalam dirinya atau kedua dirinya yang mungkin mengakibatkan bunuh diri. Oke, ada lagi? Saya Bu. Ya, Mbak Suci, silakan. Hal-hal yang perlu dihindari dalam etika berkomunikasi, yaitu 1. Menggunakan kalimat tidak baku, berbicara sambil melakukan hal lain, terlalu banyak basa-basi, dan berbicara dengan nada kasar. Oke, berarti
hal-hal yang perlu dihindari dalam etika komunikasi, tidak menggunakan bahasa yang baku, kemudian bahasa yang kasar, ya enggak? Iya. Kemudian apa lagi? Terlalu banyak basa-basi. Terlalu banyak basa-basi. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Ada. Apa? Berbicara sambil melakukan hal lain. Oke, berbicara sambil melakukan hal lain. Contohnya bagaimana itu? Jadi kita sedang berbicara, tetapi kita melakukan hal lain, ya berarti itu tidak menghargai, ya. Itu dalam etik komunikasi tidak boleh, ya tidak boleh. Ya intinya kalau misalnya kita sedang berbicara, berarti kita harus saling memandang, ya. Ya, tidak boleh melakukan aktivitas lainnya, kemudian tidak boleh membuka membuka melakukan hal-hal yang tidak wajar lah seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mbak. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi. Oke, etika komunikasi adalah Norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi. Oke. Nah, ada lagi? Sudah cukup? Sudah tahu, ya, intinya itu dalam ini mengendalikan diri dalam etika komunikasi. Nanti kita akan terangkan pada skenario yang sudah Ibu buat, ya. Nah, ini Ibu akan bacakan sedikit terkait adegan, ya, sedikit adegan. Ya nanti misalkan Mbak Fatma sebagai apa, kemudian Mbak Sonia sebagai apa, seperti itu, ya. Oke. Jadi nanti garis besarnya dalam skenario ini itu di ruang kelas, ya, di ruang kelas, kemudian pada jam istirahat, kemudian pergantian jam, ya, ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada pelajaran IPAS, ya. Oke. Dan nanti yang jadi guru bahasa Indonesianya Mbak Ira tidak fokus ini, ya. Mbak Siti, ya. Mbak Siti yang menjadi guru bahasa Indonesia. Mbak Uni menjadi guru IPAS. Paham? Kemudian Mbak Dida sebagai pengamat dua, Mbak Lisiana pengamat satu, yang lainnya nanti berperan, ya. Ada Sonia, Fatma, kemudian Mbak Alifia, kemudian Mbak Ira dan Mbak Tini, ya. Nanti di situ Mbak Fatma itu sebagai ketua kelas, ya enggak, yang bertanggung jawab dan tegas, ya. Kemudian Mbak Sonia temannya Mbak Fatma, oke, temannya Mbak Fatma yang pendiam, rajin belajar. Kemudian Alifia tidak mau berbaur dengan temannya, pendiam, tetapi juga pintar, ya. Oke. Kemudian Mbak Ira sebagai Berperan sebagai peserta didik yang sering bersikap dan bertutur kata yang kurang baik. Iya. Kemudian Mbak Fatmi temannya Mbak Ira, hampir sama, ya, perilakunya. Satu itu tadi berbicara bertutur kata kurang baik, kemudian sentil, ya, kemudian cerewet juga, ya, usil, ya, kalau Mbak Ira, ya, tambahannya. Oke, paham sampai sini? Paham, ya? Oke. Kalau kalian sudah paham, kalau misalkan sekarang kita melaksanakan skenario itu, kita berpindah tempat. Oke? Baik, silakan kalian ke ruang 1 dulu, ya, nanti dulu menyusun. Kita melakukan adegan skenario yang sudah Ibu jelaskan tadi, garis besar cerita skenario-nya. Ya, nanti kalau misalnya guru bacakan skripnya, kalian melakukan
semuanya. Paham ya? Nah, oke. Adegan 1. Siswa kelas 11 PKM 3 SMK Negeri 1 Alia terlihat sangat asik bercanda di jam istirahat. Di jam istirahat. Kemudian hanya Sonia dan Alivia yang terlihat tidak bergaul dengan teman-temannya. Hanya Sonia dan Alivia yang tidak terlihat bergaul dengan teman-temannya. Fatma sibuk memindahkan catatan ke buku bahasa Indonesia-nya. Kemudian Ira dan Martini mendekati Sonia dan menunggu Sonia. Mereka mengejek Sonia yang terlalu rajin. Sonia hanya diam dan terus melanjutkan catatan di buku. Ira, si bintang kelas, menantang taruhan adu kepandaian dengan Sonia yang selalu belajar di kelas. Kemudian datanglah si Fatma menegur Ira dan Martini untuk tidak mengganggu Sonia. Kepandaian. Nah, bener banget. Besok ada ulangan Indonesia. Ayo kita adu kepandaian. Siapa besok yang nilainya paling tinggi? Pasti si Ira sih. Ya, udah jangan kayak gitu, nggak boleh. Kita sesama teman harus guyup rukun. Iya yang paling ketua kelas. Hari ini ada ulangan bahasa Indonesia. Kemudian guru bahasa Indonesia masuk di ruangan. Kemudian nanti guru bahasa Indonesia pun pada hari itu nilainya akan dibagi, ya. Nilai yang sempurna itu adalah milik Alivia. Kemudian nanti si Fatma dan Sonia mengetahui hal itu. Kalau nilai si Alivia nilainya 100, Fatma dan Sonia mengucapkan selamat dan mengajak untuk bekerja bersama, belajar bersama. Kemudian si Ira merasa tersaingi, ya, merasa tersaingi kalau nilainya itu terkalahkan. Anak-anak semua. Baik. Pertama Ibu akan membagikan hasil nilai ujian bahasa Indonesia. Pertama, mari kita berikan tepuk tangan untuk nilai tertinggi di kelas ini. Untuk anak yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas ini yaitu Alivia. Silakan maju untuk mengambil. Kemudian untuk Fatma nilainya 87. Kemudian Mbak Sonia nilainya 85. Ira Aini nilai 95. Watini 75. Nah, untuk nilai yang di bawah 100 yang belum sempurna dengan kecil hati, terus semangat, terus belajar agar nilai kalian depannya bisa lebih baik lagi. Oke. Berhubung Ibu ada rapat, silahkan kalian lanjutkan belajar. Ibu izin untuk rapat terlebih dahulu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dapat dulu terus ya gimana kalau nanti setelah pulang sekolah kita belajar kelompok kita juga bisa main pintar dan tahu nilainya satu mau kapan besok ya Pak saya ini sama siapa saya apa
melihat hal itu, ya tadi Mbak Alifia apa? diiringi oleh Mbak Ira dan Pak Willy. Mbak Fatma memperingatkan agar di dalam kelas saling menjaga ketentraman dalam belajar, tidak saling mengganggu, dan untuk fokus di UTS. Kalian jangan begitu, sebaiknya kalian itu jangan saling mengganggu. Lebih baik kalian belajar untuk mempersiapkan UTS ke depan. Kenapa sih ikut campur banget? Ya karena saya yang bertanggung jawab dalam kelas ini. Oh gitu. Ya aja deh. Adegan keempat, kemudian si Alifia ke belakang untuk menemui guru bahasa Indonesia. Kemudian si Watini dan Ira memiliki ide untuk mengambil pot bunga yang sudah dibawa oleh Alifia untuk tugas IPAS. Kemudian pot itu dijatuhkan dengan begitu kerasnya. Aduh, kenapa kamu jadi kayak gini? Gimana ini kok bening tahu? Kemudian Sonia dan Fatma menghampiri Alifia menanyakan apa yang terjadi. Ini kenapa kamu kok bisa jadi kayak gini? Ini loh, ini kan tuh masih ibu bening. Tadi saya ke belakang, tapi saya balik lagi jadi kayak gini. Gimana ya? Kalian takut ibu bening marah. Fatma menanyakan ke Watini dan Ira. Ini ya, jadi saya lihat kamu ke mejanya ya. Kalian yang rusakin buatnya. Gak usah tahu dong, asal Kamu udah aja sih, emang ada buktinya. Ya kan, kalian yang usia. Kan kamu belum tahu buktinya, emang ada buktinya. Tetapi tadi saya melihat kalian juga ke mejanya Alifia. Terus kalau kamu udah tahu, kamu mau ngapain? Ya kamu harus minta maaf sama Alifia dan mempertanggungjawabkan kepada Bu Bening. Males banget. Sana sendiri. Siang Bu. Siang. Bahwa di kelas kami Alifia mendapatkan potnya rusak. Ya kejadiannya itu pertama Alifia ke belakang. Tahu-tahu setelah dari belakang potnya sudah rusak dan tidak ada yang mau mengaku. Apakah sudah ditanya satu-satu? Sudah, tapi tidak ada yang mau mengakui. Kalau begitu biar saya selesai. Ayo mengaku siapa yang membesarkan potnya Alifia. Ayo mengaku. Baik Bu, saya mengaku. Saya lewat ini yang berusaha ke Alifia. Kenapa? Karena saya tidak terima nilai saya lebih rendah daripada Alifia.
Kamu tidak boleh seperti itu. Itu tidak baik. Malah kamu minta maaf pada dia. Tapi bukan hanya saya saja Bu, saya bisa mewakili tadi. Nanti itu minta maaf juga. Maaf ya Beb, tadi dijatuhin. Lain kali jangan diulangi ya, itu tidak baik. Kalian harus bersama teman dan sebagai rukun. Baik Bu. Maaf ya Bu. Ya. Maaf ya. Dan tidak ada permasalahan kembali. Setelah kita melakukan skenario bermain peran terkait dengan mengendalikan diri dalam etika komunikasi, ada hal baru apa nih yang kalian dapatkan? Saya lebih dapat memahami etika dalam berkomunikasi. Oke, dari pengamat satu tadi itu lebih paham terkait cara mengendalikan diri dalam etika komunikasi. Pengamat dua, Saya dapat mengetahui mana yang dapat mengendalikan etika komunikasi dan tidak. oke, ada lagi yang lainnya tadi yang berperan bagaimana nih Mbak Ira? Jadi itu Bu, lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi yang baik di contohnya yang mana kayak gitu. Oke, kalau Mbak Pati ini temannya Mbak Ira? Kalau misalnya untuk komunikasi, etika berkomunikasi itu nggak boleh pakai kata-kata yang kasar, harus pakai bahasa yang sopan. Oke, intinya kita itu harus lebih menghargai ya, menghargai teman. Kita harus bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan diri kita untuk beretika komunikasi yang baik, seperti itu ya, yang sopan, kemudian saling ya istilahnya menghargai antara satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Oke, di sini Ibu mempunyai ya LKPD. Saya punya LKPD, dibagikan, silahkan dibaca terlebih dahulu. Kemudian nanti kita diskusikan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan ya. Ada riwayat ya, di situ riwayat. Silakan dibaca dulu dari nikmat itu isinya apa saja, di dalamnya apa saja. Sudah? Sudah cukup. Oke, langsung saja silakan dituangkan pada lembar kerja yang nanti Ibu akan berikan ya. Silakan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Kumpulkan semua. Mana? Ini. Oke, silakan ditulis nama, kemudian tanggalnya tanggal hari ini,
ada 3 pertanyaan terkait LKPD. Disesuaikan pertanyaannya apa, kemudian jawabannya sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Ya, yang tadi sudah dilaksanakan pada bimbingan kelompok ini. Kalau ada kendala yang tidak tahu bisa ditanyakan. Sudah selesai? Oke. Sudah. Ada yang sudah dikumpulkan? Siapa yang belum tadi? Susah apa LKPD-nya? Sebentar Bu. Sudah? Sudah. Ini sudah? Sudah. Ini. Oke. Ya, sudah. Ya, terima kasih. LKPD sudah diisi, sudah dikumpulkan. Baik. Kira-kira dari isi report itu apa yang kalian pahami? Sudah baca? Oke, ya, pengendalian diri itu apa? atau keluar dirinya yang mungkin merugikan bagi dirinya. Oke, kemudian ciri-ciri ya atau ciri-ciri. Ciri-ciri pengendalian diri itu apa? Kemampuan untuk mengontrol perilaku, kemampuan menunda kekuasaan, kemampuan mengantisipasi peristiwa, kemampuan menghasilkan peristiwa. Oke, manfaat dari pengendalian diri apa? Agar tidak dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang menyimpang, serta bisa melawan nafsu yang ada dalam diri, terhindar dari perbuatan jelek atau kotor, dan tidak akan merugikan diri sendiri, dan juga dapat menambah keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Silakan leafletnya dikumpulkan.
kumpulkan Mbak. Ini dari sana dikumpulkan. Sudah paham ya isi dari Mitlab itu apa? Kemudian sudah mengucapkan KPD. Nah, sudah semuanya? Sudah. Oke. Baik. Tidak terasa waktunya sudah 45 menit ya. Iya. Sudah 45 menit. Baik. Alangkah baiknya kalau misalkan ya pada siang hari ini ya dalam pertemuan bimbingan kelompok ini kira-kira bagaimana pesan dan kesan kalian mengikuti bimbingan kelompok? Seru. Tambah pengalaman. Kalau Tia gimana? Menurut saya seru sih. Seru. Siti? Seru karena jadi tahu etika komunikasi. Oke, bisa tahu ya. Oh iya, besok kalau saya dengan teman seperti itu gitu ya, harus saling menghargai. Sonia? Jadi tahu sopan santun sama Jadi tahu sopan santun antar teman. Oke. Ada lagi? Cukup. Iya. Ya, oke. Baik. Jadi Ibu simpulkan dalam kegiatan dengan kelompok ini ya, kita bisa mengetahui ya apa itu pengendalian diri, kemudian etika komunikasi, gitu. Kemudian kita juga sudah tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk membahas terkait terkait tema yang sudah kita tentukan tadi ya, mengendalikan diri dalam etika komunikasi. Kemudian kita juga harus dimanapun kita harus bisa beretika komunikasi yang baik. Kita harus saling menghargai ya, terlebih dengan teman sebaya, kemudian orang yang lebih tua seperti itu. Tidak cuma di kelompok ini, tetapi ketika besok di luar ya, itu harus diterapkan seperti itu. Paham? Untuk menutup kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, silakan dipimpin doa. Silakan, siapa yang mau doa? Ya, silakan Mbak Ning. Untuk mengakhiri bimbingan pada siang hari ini, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berhati-hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.